lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi program pendidikan guru penggerak ini untuk angkatan 5 yaitu lebih singkat Bapak Ibu ya. Angkatan 5 ini hanya 6 bulan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sedang sibuk-sibuknya jangan khawatir, kita hanya ada 6 bulan ke depan. Kalau angkatan 2 ini Bapak Ibu nih, Bu Rina dan kawan-kawan ini kita 9 bulan ya, masih perjalanan. Kami mohon doanya nanti bulan November ini akan di puncaknya, salah satunya yaitu di panen hasil belajar itu di Loka 7. Kami sedang persiapan dan kami pun mohon maaf tadi agak telat. Saya baru beres rapat dengan Pempat TKPLB yaitu dari UPT Kementerian Mendikbud Ristek. Tadi baru beres sekali, dan ini pun akun ini juga adminnya juga PP Bu Yani, terima kasih yang sudah meminjamkan Zoom-nya, akun Zoom-nya juga ini tadi dipinjam, jadi pinjam dulu sebentar untuk menjadi tadi rapat dulu. Ya, ada yang feedback, siapa lagi? Ya, Bapak Ibu, program pendidikan guru penggerak ini adalah sebuah gotong royong. Ya, gotong royong menuju transformasi pendidikan Indonesia. Ini adalah cita-cita kita semuanya. Cita-cita bukan hanya cita-cita dari Mas Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem, tapi kita semuanya. Jadi inilah transformasi pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah perlu kita sukseskan bersama, bukan hanya ini bagi guru PNS ini, jadi semuanya. Jadi salah benar ini hanya untuk PNS, tapi ini untuk guru honor, guru di swasta, dan ini luar biasa bagusnya itu tidak hanya satu jenjang. Ini semua jenjang, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB bahkan ya. Semuanya ini ikut. Kita bersama-sama gotong royong dalam mensukseskan transformasi pendidikan Indonesia. Ada yang masih belum di mute. Mohon gitu. Ya, guru penggerak ini ada yang masih mohon maaf karena nanti feedback ya kalau dibuka. Guru penggerak ini adalah tujuannya adalah menciptakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagai guru penggerak ini bukan hanya menggerakkan dirinya sendiri, dan ini saya tekankan juga, guru penggerak ini bukan hanya untuk karir dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan sekolahnya, masa depan lingkungannya, dan masa depan dari komunitas, baik yang terdekat maupun yang lebih luasnya lagi. Sama 9 bulan ini atau selama 6 bulan ini ke depan Bapak Ibu yang angkatan 5, banyak sekali yang akan diraih ilmu-ilmu, pengalaman dan biasa yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan insya Allah Bapak Ibu ke depan karir Bapak Ibu bukan hanya yang di PNS, yang non PNS pun akan banyak. Nanti kalau penasaran ikuti saja ya, baik di seleksinya luar biasa itu. Seleksinya luar biasa sekali. Ini banyak pengalaman yang akan didapat oleh Bapak Ibu, dan ini sangat baik sekali. Ya. Halo. Mohon. Ya. Ya, Pak Ibu. Dan ini semuanya aspek dari pendidikan terlibat. Jadi semua aspeknya, karena ini program nasional Bapak Ibu, programnya. Jadi Bapak Ibu akan diikutkan bersama kepala sekolah, pengawas, kemudian dinas, semuanya akan diikut sertakan dalam program-program yang Bapak Ibu buat ke depannya. Barusan pun saya sudah rapat dengan Kemendikbud, luar biasa, akan diundang di panen hasil karya itu, bahkan bupati, gubernur, hadis, provinsi, habis kabupaten, semuanya akan diundang dalam pameran. Bapak Ibu yang akan nanti ke depan ikut, luar biasa, menjadi kebanggaan karena seleksinya panjang,
ada tahap 1. Nanti sekarang Bapak Ibu sedang lakukan ya. Nanti tips-tipsnya akan disampaikan oleh para CGP kami yang hebat. Tips-tips bagaimana lolos untuk menjadi CGP. Kemudian nanti bagaimana tahapan-tahapannya, tahap 2 bagaimana, tahap 3 nanti didiklat bagaimana, nanti praktik baiknya. Dan ini luar biasa. Bapak Ibu akan menerima 70% banyak praktik Bapak Ibu. 20% nanti di LMS ya. LMS itu Learning Management System daring, dan 10%-nya nanti ada diskusi dan sebagainya. Bapak Ibu nanti ketika udah lolos masuk itu tidak otomatis lulus menjadi guru penggerak, tapi didiklat selama 6 bulan itu didampingi oleh seperti saya, pengajar praktik. Saya adalah pengajar praktik mendampingi praktiknya Bapak Ibu. Kemudian ada fasilitator yang mendampingi secara daring. Kemudian nanti ada lagi instruktur nasional. Dan setiap bulannya itu, setiap harinya akan ketemu dengan fasilitator. Itu setiap hari Senin sampai Jumat secara daring. Secara praktiknya itu saya mengajar praktik itu keliling ke sekolah-sekolah, ke Bapak Ibu untuk memberikan coaching, mentoring, kemudian konsultasi dan sebagainya, ngobrol, diskusi terkait nanti persiapan-persiapan. Setiap bulannya akan ada namanya lokakarya. Lokakarya, hasil-hasil yang belajar akan disampaikan, akan diekspos dan didiskusikan. Kemudian belajar sekaligus ekspos apa yang setelah belajar selama 1 bulan setiap modulnya gitu. Dan ini sangat seru sekali Bapak Ibu. Pokoknya saya sangat mendukung dan mengajak sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, dan nanti ajak juga yang lainnya Bapak Ibu untuk ikut dalam program ini. Kami sebagai pendamping atau pengajar praktik adalah agen-agen dari kementerian, dari Kemendikbud, untuk mengajak sebanyak-banyaknya guru-guru di seluruh Indonesia untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Menjadi kebanggaan sekaligus menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan sosialisasi di berbagai kegiatan, baik daring maupun luring, baik di internal dari sekolah kami maupun lingkungan komunitas maupun di berbagai wilayah. Kami di Kabupaten Bandung ada 18 pengajar praktik, insya Allah akan membantu Bapak Ibu semuanya, dan ada 132 calon guru penggerak yang sudah lolos, hampir lulus ya, hampir lulus, sudah lebih dari setengah jalan. Insya Allah akan membantu Bapak Ibu Angkatan 5 jika ingin bertanya kepada kami tentang pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, semoga sosialisasi ini di hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengisi LMS untuk yang tahap pertama. Untuk mengisi pendaftaran nanti jangan sungkan untuk bertanya. Nanti insya Allah nomor kontak dari Pancar dan kawan-kawan akan disampaikan. Juga mungkin sudah ada di grup masing-masing Bapak Ibu, sudah ada walaupun baik dari Cangkuang maupun dari Soreang. Silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, karena inilah gotong royong kita bersama, sama-sama. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung lebih banyak lagi, bukan hanya 132 calon guru penggerak, tapi lebih banyak lagi, karena peluangnya sekarang ada 8.000 calon peserta yang akan diterima Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Dulu itu hanya 200 orang, sekarang ada 8.000. Wah, alhamdulillah nih ada dari Cicalengka ya. Pada kita mengundangnya Soreang Cangkuang ya. Alhamdulillah ada dari kecamatan yang lain. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan nanti kelak. Terima kasih sekali lagi kepada semua stakeholder, baik Soreang maupun Cangkuang. Kepada ada juga tadi saya lihat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari CGP. Insya Allah nanti ketemu di Lokakarya 7, Insya Allah. Dengan Bapak Kepala Sekolah, Kepala Pengawas di Soreang Cangkuang. Nanti mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi sampai lulusnya para CGP ini. Juga Angkatan 5 mudah-mudahan ketemu lagi dengan saya. Nanti karena Kabupaten Bandung akan terus dilanjutkan lagi di Angkatan 5. Ini sangat luar biasa. Kabupaten Bandung diberikan kehormatan oleh pusat, oleh Kemendikbudristek, dapat 2 angkatan. Tidak semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapat 2 angkatan. Maka Bapak Ibu gunakanlah
sebaik mungkin kesempatan ini dengan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk meloloskan diri kita di program Guru Penggerak ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Nanti jika ada yang diobrolkan akan ada diskusi, nanti akan disampaikan oleh para CGP kami yang luar biasa. Terima kasih, semoga sukses di sosialisasi ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sukses semuanya, baik Pak CGP maupun yang bakal calon CGP Angkatan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada PP kami, PP 09 Kabupaten Bandung, Pak Rian Korsal Okasianto NPD telah memberikan sambutannya. Memang benar bahwa ini adalah kesempatan besar kita dibukanya Angkatan 5 untuk Kabupaten Bandung, dan sekaligus sebagai langkah awal kita untuk menjadikan ekosistem pendidikan Indonesia khususnya Kabupaten Bandung lebih baik. Alhamdulillah tadi sudah hadir Bapak Korwil dari Kecamatan Cangkuang dan juga Kecamatan Soreang. Kebetulan dari Kecamatan Soreang ganggu sinyalnya. Kemudian Korwil dari Kecamatan Cangkuang, Bapak mungkin SPD bisa disampaikan Pak. Terima kasih Pak. Silakan waktu disilakan. Jeng Sumping Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya masuk Pak? Sudah masuk Pak. Mangga. Ya, bagus Pak. Bagus Pak. Sebelumnya mohon maaf, situasi kondisi saya sebetulnya sekarang lagi rapat. Oh. Lagi rapat di Bojong Soang. Pas barusan Pak Hadi Yayat, Pak, harus dikawitan gitu. Tidak akan lama saya sampaikan, hanya ucapan selamat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Sebab kalau seandainya sekarang saya lama, saya ditunggu sama Pak Kabid, Pak Bukasi sedang rapat, masih hanya mohon maaf lah, hanya beberapa menit saja sampaikan. Pertama, untuk kegiatan hari ini di dua kecamatan antara Cangkuang dan Soreang, apa yang disampaikan tadi sesuai dengan rencana bahwa tentang kegiatan guru penggerak memang persyaratannya sudah sesuai ya. Nah, kan kalau melihat jadwal hari ini tanggal 28 sudah masuk ke tahap seleksi tahap 1 kalau tidak salah, seleksi tahap 1. Nah, tinggal menunggu selanjutnya untuk kegiatan yang lainnya. Nah, melihat dari kegiatan ini, apa yang menjadi harapan dari kegiatan guru penggerak ini, saya membaca tentang harapan-harapan dari kementerian bahwa guru penggerak ini mempunyai harapan yang sangat baik sekali, terutama ke depan. Barusan saya ada informasi dari Bukasi Tentis, ke depan bahwa guru penggerak memang itu sangat diharapkan muncul dari berbagai komunitas, ya, bukan hanya dari guru. Bahkan sekarang kan yang diharapkan guru ada kepala sekolah, ada pengawas yang aktif di dalamnya. Hanya sekarang yang banyak bergerak adalah guru. Nah, rencana di tahun 2022 tentang perekrutan kepelasan juga akan dimulai dari guru penggerak. Ya, kalau sekarang kan itu tidak menjadi syarat. Nah, ke depan itu akan menjadi syarat untuk menjadi calon kepala sekolah. Mudah-mudahan saja ini terrealisasi untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini. Nah, itu ucapan selamat dari saya selaku Korwil. Mudah-mudahan dari waktu yang telah direncanakan, kalau tidak salah 9 bulan ya. 9 bulan kegiatan ini diikuti baik secara daring atau secara luring, ya, daring atau luring. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Rian dari yang tadi, Pak Rian menjadi pembimbing di dua kecamatan ini, bahkan di luar kecamatan Cangkuang dan kecamatan Soreang, Pak Rian biasa eksis. Nah, mudah-mudahan saja Pak Rian bisa mengatur waktu lah
antara kebutuhan kegiatan ini dengan kegiatan yang lainnya. Itu saja mungkin. Mohon maaf ke seluruhnya gitu. Mohon maaf karena saya sedang rapat. Mohon sekarang juga akan langsung web. Dan saya tutup kembali akan mengikuti kegiatan rapat di belakang. Terima kasih untuk seluruhnya. Selamat mengikuti kegiatan ini dan kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bu Kasih dan Pak Kabin, Pak. Hatur nuhun. Langsung saya live ya. Terima kasih, Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum, mohon izin karena moderator terpental, maka saat ini saya ambil alih. Bapak dan Ibu, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Korwil Cangkuang yang sudah memberikan sambutannya yang begitu memotivasi. Terima kasih sekali. Ada? Suara saya dapat terdengar? Ya. Oke. Mohon maaf karena banyak kendala teknis di sini. Saya ambil alih karena Pak DPW sudah terpental mungkin ya. Bapak Komsore yang saat ini akan dibahas kepada yang saya Ibu Lili Sariki NPD, disilakan. Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ibu Bapak yang saya banggakan, para guru penggerak, juga calon-calon guru penggerak, saya diminta untuk memberikan motivasi ya, karena Pak Korwil sedang rapat, mungkin sama dengan Pak Korwil barusan Cangkuang. Pak Korwil sudah memberi motivasi yang sangat baik, ya. Saya juga seperti sama, saya selalu membanggakan guru-guru penggerak. Maka kepada calon-calon saya harapkan lebih banyak lagi di angkatan kelima ini ya. Ya, jangan takut, apalagi harapan-harapan untuk guru-guru penggerak ini di masa depan begitu gemilang, gitu ya. Saya berharap sebagai pengawas pembina dari dua kecamatan ini, Cangkuang maupun Soreang, banyak guru-guru yang mengikuti guru penggerak, gitu ya. Tidak usah takut, ya, semua akan berjalan lancar apabila dilaksanakan dengan semestinya. Ibu Bapak, mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah waktunya daftar hadir di sini, pas waktunya absen di kantor, saya absen dulu. Mohon maaf, semangat ya untuk semuanya. Salam untuk semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kepada acara sharing kita mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah kami hadapi, pernah kami laksanakan dalam CGP ini. Nah, untuk Ibu yang Bapak dari Korwil, sekiranya ada keperluan boleh meninggalkan room juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, inilah dokumentasi kami. Silakan Ibu Rara untuk diputar videonya.
terima kasih Bu Rara telah memutarkan video-video seputar kegiatan kami. Udah ya, udah. Udah Bu Rara? Udah ya, udah masuk. Ya, teman-teman sekalian, kami perkenalkan nih yang tadi di video-video ya. Silakan memperkenalkan diri sendiri saja. Recording stopped. Oh ya. Bagaimana nih teman-teman sekalian dari pengalaman-pengalaman ketika mengikuti dari mulai seleksi sampai dengan wawancara nanti yang pernah dialami, untuk kita bisa berbagi kepada teman-teman kita dan sekaligus memotivasi semangatnya dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam CGP ini. Silakan, boleh siapa saja dulu. Lupa tadi Zoom nggak pakai kerudung, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Yang saya hormati Bapak Korwil Kecamatan Cangkuang yang alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutannya. Yang saya hormati Bapak Korwil Kecamatan Soreang yang alhamdulillah tadi sudah diwakili oleh Ibu Pengawas, Ibu Nelis MMPD dalam memberikan sambutannya. Yang saya hormati Bapak Rias selaku pengajar praktik untuk angkatan kedua CGP Kemendikbud. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah hari ini dapat bisa bergabung. Yang alhamdulillah pula terima kasih Ibu atas dukungan kepada calon guru penggerak angkatan 2 yang selalu mendukung dengan penuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru hebat yang ada dalam room saat ini. Bapak dan Ibu, di hari ini sebetulnya kami tidak akan menggurui Bapak dan Ibu, tetapi kami akan sharing pengalaman apa yang pernah kami alami. Nanti bilang mau mandi dulu. Bapak dan Ibu guru hebat sedang alami juga. Bicara motivasi Bapak Ibu dalam program guru penggerak utama dan terbesar bicara motivasi, kita sama-sama tahu bahwa motivasi adalah sebagai suatu tujuan untuk menjadi tujuan atau pendorong. Dan tujuan ini adalah menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mencapai apa yang diinginkan, baik secara positif maupun negatif. Nah, dalam hal ini mengandung makna bahwa akan ada terjadinya proses perubahan. Bapak dan Ibu guru hebat, dari situ muncul pertanyaan, maukah kita berubah? Saya tanya kepada Bapak dan Ibu guru hebat di room ini, maukah kita berubah? Mau. Mau. Alhamdulillah. Coba sekali lagi saya ingin mendengar dengan tegas dan keras. Maukah Bapak Ibu semua berubah? Mau. Insya Allah. Terima kasih. Kelihatan dari suara Ibu Bapak yang hebat ini sudah ada aura-auranya calon guru penggerak angkatan ke-5. Semoga Ibu dan Bapak bisa bergabung nanti. Baik Bapak dan Ibu, kalau saya berbicara tentang materi dalam calon guru penggerak, tadi sudah sekelumit disampaikan oleh Bapak Rian selaku pengajar praktik.
kami sudah berselancar di LMS melalui pelatihan calon guru penggerak ini hampir sudah mendekati 7 bulan. Alhamdulillah nanti angkatan 5 tadi disampaikan bahwa ibu dan bapak hanya 6 bulan saja. Berarti tidak seperti kami yang 9 bulan. Dari 9 bulan dan sudah kami lalui selama hampir 7 bulan ini, bukan berarti tidak menemukan kendala Bapak Ibu. Yang paling utama itu adalah mungkin hari ini Bapak dan Ibu sudah berselancar masuk di awal. Bagaimana Ibu dan Bapak memasuki pendaftaran yang saat ini sudah menuju ke esai. Nah, kami itu bukan berarti kami tidak punya kendala ketika kami sudah melalui tahapan ini. Kami begitu banyak kendala, tetapi satu lagi, kami memiliki tiket berubah. Dari kami semua ini yang ada baik di Cangkuang maupun Soreang, kalimat berubah ini yang harus kami kejar. Berubah menuju ke arah yang positif. Seperti tadi Ibu dan Bapak setuju akan berubah, mari kita sama-sama membangun generasi bangsa ini menjadi lebih baik melalui calon guru penggerak. Untuk Bapak dan Ibu ada di angkatan kelima. Nah, Bapak dan Ibu banyak sekali yang bertanya kepada saya harus bagaimana tips, trik, dan kiat sukses bagaimana menjadi calon guru penggerak. Apa yang Bapak dan Ibu alami hari ini kami alami pula. Ketika pertama saya sendiri, saya pribadi, saya berpikir mampukah saya untuk masuk ke program calon guru penggerak ini. Tetapi dengan niat mau berubah, dengan niat lillahi ta'ala, dedikasi terhadap bangsa ini, maka saya membulatkan tekad untuk meneruskan bergabung ke dalam program guru penggerak ini. Pertama pun saya melihat dalam program guru penggerak ini yang diluncurkan oleh Kemendikbud, itu tidak melihat kita ini backgroundnya dari guru mana. Misalnya saya adalah guru mata pelajaran, saya di PAI. Kemudian ada banyak guru kelas. Dalam lingkup kami pun ada banyak guru bahasa Inggris, ada guru SMP, ada guru TK. Nah ternyata program ini tidak melihat dari mana kita berasal, tetapi kita yang memiliki visi yang sama menuju kepada perubahan. Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan saya ini sampai kepada tahapan sekarang itu tahapannya seperti apa. Dan mungkin nanti yang akan disampaikan bisa saja dan mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak dan Ibu untuk survive dalam program guru penggerak di angkatan kelima nanti. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya yang saat ini tergabung di calon guru penggerak angkatan kedua untuk mengutarakan bagaimana sih Ibu atau Bapak ini bisa mencapai tahapan ini. Terus terang kami begitu merasa bangga, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga nanti merasa bangga ketika tergabung ke dalam program guru penggerak ini. Baik, saya akan panggilkan rekan saya ini yang paling energik, yaitu Pak Encar. Pak Encar, apa kabar? Baik Bu Rina, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa bergabung dengan Bu Rina dan bisa bergabung dengan kawan-kawan semua melalui dunia maya ya Bu Rina ya, dunia maya iya. Baik Pak Encar, bisa atau menceritakan kepada teman-teman hebat ini bagaimana proses awal Pak Encar mengikuti program calon guru penggerak angkatan kedua kemarin. Silakan Pak Encar. Ya, sesuai dengan tadi tip dari Bu Rina bahwa kita itu harus berubah Bu Rina ya.
harus berubah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insya Allah dalam perubahan itu tidak simsalabim. Kita itu lelah, betul lelah Bu Rina. Tapi kalau lillah, kalau karena Allah, insya Allah yang lelah itu akan bahagia ketika kita ridho, dan kita pun insya Allah akan menuju kepada kesuksesan insya Allah Bu Rina. Seperti apa yang tempo lalu saya resahkan, guru penggerak itu saya tidak punya tuntunan dan saya tidak punya apa istilahnya tempat bertanya ke Bu Rina pun barangkali hanya kenal setelah masuk. Lalu sekarang saya merasakan bahwa Bu Rina atau itu adalah saudara dari guru seperjauhan. Kemudian kepada Bu Rara pun, Bu Rara yang awalnya memang saya tidak tahu bahwa Bu Rara pada awalnya masuk guru penggerak, tapi setelah melewati beberapa tahap perjuangan itu, kita dipertemukan dalam satu kolaborasi. Artinya kita saling di situ. Di antara kita ini seolah-olah saling bersaudara, terikat erat, bahwa kita ini saling membantu, bersatu berkolaborasi, diri menempuh diri. Betul ya Panca? Betul. Terus kan sempat keluar berina. Insya Allah di dalam ini kita akan menambah Recording stopped. silaturahmi yang pertama, dan yang kedua saling bantu membantu, dan yang ketiga saling bahu membahu. Ya, ini yang saya rasakan. Karena saya merasakan kesulitan, tapi insya Allah setelah aku berjuang sama, jadi kalau sudah bersama Tuhan, rasanya kesusahan itu menjadi mudah. Karena apa? Ya. Karena minimal mungkin Bunda ada kesan yang bisa terjawabkan oleh kawan-kawan kita yang Bunda ya. Betul sekali Panca. Jadi guru penggerak ini kita susah untuk menemukan Iya, itu dia. Bapak dan Ibu hebat, calon guru penggerak. Ketika di awal pun saya ingin bertanya juga pada Pancar, pernahkah Pak Pancar ketika memasuki fase pendaftaran, itu ada fase kita mengisi pertanyaan-pertanyaan esai, dan di situ kita diharapkan mampu menjawab esai itu dalam sekian ribu kata atau sekian ratus kata. Pernah tidak pada saat itu Pancar merasa bukan bisa nggak yang saya yang sedemikian tercapaiannya harus mencapai sekian ribu? Pernah tidak Pancar? Betul, sangat pernah sekali. Artinya itu saya kira hampir setiap ya baik. Bapak dan Ibu mungkin pada saat ini Bapak guru hebat ini sudah di tahap mengisi pertanyaan esai, dan ini menjadi mungkin saja ada rasa aduh, kenapa ini jawabannya harus 1000, harus sekian kata misalnya. Tetapi saya dengan tekad yang keras, karena di dalam mindset saya itu ingin berubah, maka dengan tenaga yang sangat penuh saya mengisi setiap esai yang tampil di LMS, bukan LMS pada saat itu, SIM PKB ya, masuk ke akun ID Belajar ID. Nah itu kami berusaha terus semaksimal mungkin sampai kepada titik yang diharapkan oleh jawaban esai tersebut. Nah
Pancar sudah bergabung? Siap, ya. Silakan lanjut Pancar. Kita tolong saja ya Bapak Ibu, kita bawa santai. Karena pada hari ini temanya adalah kami mensosialisasikan calon penggerak angkatan 5 ini agar membangun motivasi untuk menyelesaikan tahapan pendaftaran sehingga Bapak dan Ibu bisa bergabung masuk ke dalam CGP angkatan 5. Ya, lanjut Pancar. Ya, yang paling saya hadapi dalam pengalaman kesulitan, Bu Dina, ketika kita mengisi esai, ketika mengisi esai, ternyata pertama saya copy paste Pak, Bu, copy paste dari internet. Tapi kalau copy paste rasanya sulit untuk mengembangkan pengalaman. Nah, yang saya pada saat mengisi isai karena yang saya rasa pada saat mengisi isai itu sendiri, insya Allah kita akan mudah mengembangkannya. Dan kemudian bagi adminnya itu dirasakan bukan semacam plagiat. Beda. Jadi mereka akan menilai kepada kita ketika kita copy paste di internet itu akan jelas, akan diketahui oleh mereka. Tapi ketika acungan jempol untuk Rina. Betul sekali Pancar. Mungkin dasarnya adalah berbagai macam pengalaman yang saya yakin Bapak dan Ibu hebat sini memiliki berbagai pengalaman. Pak, ini pada hari ini waktunya ini sudah jam hadir dari Cicalengka. Terima kasih Cicalengka yang sudah bergabung di room ini. Kemudian dari Arjasari dan juga dari Ranca Eke. Rupanya alhamdulillah Bapak dan Ibu guru hebat ini sangat antusias dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-5. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa berhasil dan bisa bergabung dengan kami dalam komunitas nantinya, komunitas guru penggerak. Baik, tadi sudah disampaikan salah seorang calon guru penggerak angkatan 2 dari pengalamannya seperti apa, dan mungkin saat ini saya akan mempertontonkan juga kepada Bapak dan Bapak dan Ibu guru hebat saat ini salah satu lagi yang sangat kami juga banggakan pada kelompok calon guru penggerak angkatan 2 ini, khususnya pengajar praktik dari Bapak Rian. Baik, saya akan coba kontak atau saya colek Ibu Widi. Ibu Widi ada? Oke, Ibu Widi, saya meminta kepada Ibu Widi untuk bisa menyampaikan bagaimana sih triknya bagi calon pendaftar ini agar bisa dengan dengan semangat, dengan penuh tekad untuk menjawab atau menyelesaikan tahapan-tahapan dari pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-5 ini. Silahkan Bu Ini. Terima kasih kepada Ibu Rina atas kesempatannya untuk saling berbagi antara calon saya sendiri, calon guru penggerak dari Angkatan 2 kepada para calon guru penggerak, para calon guru hebat di Angkatan 5. Di sini sebetulnya lebih kepada sedikit cerita dulu. Ketika awal masuk mengetahui apa itu guru penggerak, sama pasti mungkin pertama yang di benak itu, ini nanti kedepannya bagaimana, terus apa aja yang diajarkan di dalamnya, lalu apakah tugasnya banyak atau nanti
bagaimana nanti kita mengajar di sekolah, apakah terganggu, apalagi mendengar lama pendidikannya itu 9 bulan. Nah, setelah mencari informasi dan nah itu kembali lagi kepada kalimat pertama dari yang Ibu Rina katakan, timbul dari diri sendiri atau timbul dari hati sendiri ketika saya ingin membuat sebuah perubahan. Nah, perubahan itu bukan untuk semena-mena langsung tadinya itu untuk sekolah atau luar, tapi untuk diri sendiri saja. Nah, saya ingin merubah diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik dalam dunia pendidikan. Nah, dengan mengikuti program guru penggerak ini. Ketika seleksi, saya juga mengikuti seperti ibu dan bapak guru yang saat ini mengikuti tes administrasi, ikuti saya alurnya. Setelah itu ada pengumuman lulus, lalu ada tes sekali lagi. Kebetulan ketika angkatan 2 itu ada yang disebut dengan tes skolastik. Tapi menurut info untuk angkatan sekarang sudah tidak ada tes skolastik. Jadi jika ibu dan bapak sudah lulus tes administrasi, lalu tahap selanjutnya yaitu tes mengajar dan wawancara. Nah, apa sih tes mengajar dan wawancara itu? Nah, tidak usah khawatir ibu dan bapak calon guru hebat yang akan mendaftar di guru penggerak angkatan 5. Mengajar itu nanti seperti biasa kita mengajar jimit secara daring seperti itu. Nanti ada linknya, lalu kita membuat RPP seperti biasa saja. Anggap saja itu kita sedang ujian dan hanya dilihat. Tidak ada tekanan pertanyaan apa-apa. Berbincang seperti ini saja. Nah, terus untuk tes wawancara. Nah, ini ada satu catatan yang mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang boleh. Wawancaranya sekitar apa sih? Nah, yang masih saya ingat ketika saat itu wawancara yang dilakukan itu berupa saling mengemukakan apa yang pernah kita lakukan di sekolah. Nah, seperti misalkan pertanyaannya, apa yang Ibu pernah lakukan atau program apa, kegiatan apa yang pernah Ibu lakukan di kelas yang berkaitan dengan siswa. Seperti itu. Jadi hal-hal sederhana saja, Bu. Tidak ada pertanyaan, coba sebutkan misalkan teori pembelajaran biasa, tidak. Lebih kepada pengalaman. Jadi yang saya alami saat ini ternyata kekhawatiran ketika di awal daftar itu alhamdulillah tidak terbukti, malah yang terasa itu adalah banyaknya manfaat, banyak menambah komunitas. Ketika itu saya mungkin hanya diam di Kecamatan Soreang. Boleh mungkin nanti di sini di Kecamatan Soreang ya. Nah, tapi nanti setelah mengikuti guru penggerak ini, alhamdulillah saya berkenalan dengan komunitas yang ada di Cakuang. Belum lagi mungkin nanti kita ketemu di Lokakarya, bertemu lagi dengan teman-teman satu Kabupaten Bandung. Dan itu menjadi, dan ternyata selama ini kita merasa diam saja di sekolah. Terkadang kita punya ide-ide tapi susah diantarkan. Dengan mengikuti guru penggerak ini, ternyata alhamdulillah ide, program atau apa kita bisa mengungkapkannya dengan rekan kerja dan yang lainnya. Jadi di sini sekali lagi saya khususnya yang berada di Kecamatan Soreang, yuk mari bersama-sama ikuti alurnya, ikuti tahapan demi tahapannya. Ingat, tidak ada sebuah perubahan jika tanpa ada satu pergerakan. Jadi ketika kita terus aja berbicara, saya ingin murid saya seperti ini, saya ingin kelas saya seperti ini. Tapi kalau diri kitanya tidak di-upgrade, diri kitanya tidak membuat satu perubahan, itu hanya sebuah omong kosong saja. Jadi dengan wadah guru penggerak ini, mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama. Dan satu lagi ya, satu catatan.
di sini kita tidak mencari siapa yang paling pintar. Di guru penggerak ini tidak ada yang juara, yang nanti kalau sudah lulus, wah ini juara satunya, tidak ada. Karena semua yang masuk di guru penggerak dari awal adalah sudah menjadi sang juara. Juara bagi dirinya sendiri, juara bagi muridnya, juara bagi sekolahnya. Tinggal kita bisa implementasikan apa yang sudah kita dapatkan nanti di sekolah, kita implementasikan di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya share, atau mungkin waktunya kita sudah jam 14.27. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada audien apakah kita akan lanjutkan atau gimana supaya ada kesepakatan. Ada langsung langsung tanya jawab atau langsung? Waktunya kita sudah ada audien, kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih kepada kepada Pak Dedeng. Maka dengan itu saya kembalikan kepada Ibu Rina. Terima kasih, dan sekali lagi tidak henti-hentinya saya ingin memberikan motivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widi atas sharing pengalaman dan juga motivasinya terhadap calon guru penggerak angkatan kelima. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita melihat waktu, mungkin kita akan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceritakan ini tidak akan selesai dalam beberapa jam ke depan, tetapi akan panjang sekali. Nah, saya berharap bahwa hari ini ada sesi tanya jawab barangkali dari Bapak dan Ibu calon yang sedang mendaftar ini mengalami berbagai macam. Tadi ketika kita tayang itu mungkin Bapak dan Ibu banyak kendala karena saat ini baik Bapak dan Ibu sesi melakukan sesi pengalaman mungkin sampai di sini. Waktu saya kembalikan kepada moderator yaitu Pak Dede. Pak Dede bisa memberikan waktunya. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah partisipan masih 44 ya, berarti terus bertambah dan bertahan. Dan acara kita alhamdulillah sudah berjalan nih hampir di sesi akhir. Saya persilahkan perwakilan dari partisipan untuk memberikan pandangannya karena waktu kita sudah hampir habis. Bagaimana nih pendapat dari partisipan atau mengenai kesepakatan waktu yang akan kita laksanakan pada sore hari ini? Apakah ditambah atau bagaimana? Silakan. Dari sekolah? Ada? Siapa? Boleh di chat box. Di chat juga boleh, menulis di chat. Ya. Dipersilakan. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau kesulitan-kesulitan sampai dengan saat ini dalam menghadapi seleksi di calon guru penggerak. Memang demikian Ibu Bapak sekalian, banyak hal-hal yang kita akan merasakan dalam perjalanan pembelajaran di CGP ini, hal-hal yang baru tentunya, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana kita bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada pada diri kita dan terutama kepada diri murid, sehingga pembelajaran akan lebih aktif dengan proaktifnya guru dalam memberikan materi-materi membangkitkan semangat anak untuk belajar. Ayo silakan, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, kesulitan-kesulitan, hambatan yang ditemui pada saat sekarang dalam persiapan untuk seleksi di calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa membantu Ibu Bapak sekalian yang sudah semangat dan menempuh sekarang
pengisian di LMS, Learning Management System, dengan jumlah kata, maksudnya jumlah karakter yang harus ditempuh. Begitu. Boleh di sharing atau berbagi, silakan. Waktunya dipersilakan, boleh raise hand atau mau di chat juga boleh. Silakan, saya persilakan waktunya. Apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup saja? Tadi Pak Dedeng, Bu Lena dan Bu Wiwin ada raise hand. Silakan Pak Rian. Itu Bu Lena dengan Bu Wiwin sudah raise hand. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Lena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para motivator hebat yang sudah memberikan motivasi yang begitu hebatnya, sehingga kami insya Allah para bakal calon guru penggerak angkatan 5 semakin termotivasi untuk mengikuti guru penggerak ini. Awalnya saya juga sempat ragu, sampai saat ini pun pendaftaran belum saya memikirkan bagaimana ke depannya selama 6 bulan itu, apakah saya akan mampu untuk melakukan semua kegiatan, tapi dengan para motivasi yang begitu jelasnya, saya lebih paham dan lebih tergerak lagi untuk mau berubah, siap berubah ke arah yang lebih positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti dengan lancar dan bisa menjalani semuanya dengan ya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lena dari SDN Pengipasan sudah memberikan tanggapannya ya. Untuk selanjutnya silakan barangkali Ustaz Pancar akan memberikan tanggapan untuk Bu Lena nih, Pancar. Siap, Pak Dedeng, terima kasih atas kesempatannya. Ini Pak Dedeng, kalau Bu Lena boleh tahu, itu asalnya dari Bu Rara Citra. Itu Bu Rara Citra itu punya pengalaman yang mengesankan. Kenapa? Karena ketika sebelum masuk CGP, dia itu sakit-sakitan sebelum masuk CGP. Tapi ternyata setelah masuk CGP, Pak Dedeng, sekarang 5 bulan dia malah jadi sembuh. Wah, subhanallah. Biasa. Padahal di awal kita merasa sulit. Terus yang kedua, yang tadinya Pak Dedeng, saya tahu bahwa Bu Widi itu dia berpenyakit punten. Ya, punten. Itu memang sulit untuk dikatakan karena memang di paru-paru. Tapi alhamdulillah setelah CGP dia malah sembuh. Tuh, gimana ini? Ada apa nih di CGP? Kemudian yang ketiga, Lena, yang perlu tahu. Yang ketiganya itu kalau saya sebut Bu Ambu ini, Bu Ambu. Kenapa saya mengatakan Ambu? Karena merasa dengan beliau itu begitu dekatnya. Dia itu malah sembuh dari penyakitnya. Penyakit apa? Ya penyakit sinus kalau katakan. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah wasilah dari CGP ini sembuh. Intinya begini, bukan masalah CGP-nya, tapi kita yang ada di CGP malah saling bantu, saling merindukan, saling bahu-membahu. Jadi begini, ketika orang lain merasakan kesulitan, Pak Dedeng, itu bisa dirasakan oleh kita semua. Itu adalah keunggulan dari CGP. Insya Allah, Ibu, Bapak, aneh itu di CGP itu. Ketika kita belum masuk CGP, kita merasa sendiri. Tapi ketika masuk CGP, insya Allah, kita itu akan banyak orang yang akan membantu kita.
Itu Pak Dede, luar biasa. Terima kasih. Aduh. Alhamdulillah. Ya benar Bu Lena, seperti itu. Memang kondisi kami karena ada yang sakit, ada yang harus masuk ke rumah sakit dulu. Kami saling mensupport seperti itu. Dan alhamdulillah kami saling berbagi doa seperti itu. Artinya kami mempunyai kekuatan dan saling memotivasi, dan akhirnya meskipun perjalanan 6 bulan itu kelihatannya panjang, melelahkan, tapi kami selalu bersama-sama dengan bimbingan PP tentunya Pak Rian. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat, mohon ke Pak Trisna untuk menjawabnya di Pak Encar saja di sana di itunya. Pertanyaannya, maaf Pak, mau tanya ini dari Ibu Sylvia Nurul, SDN Setra Gali 1 Cangkuang. Pertanyaannya adalah untuk pengisian di ISEI itu kan ada masalah nih, apa yang harus dihadapi? Harus sesuai dengan yang kita alami atau harus berpaku pada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi itu Pak Tris pertanyaannya. Nah, bagaimana kiat yang bisa kita isi lah seperti itu untuk persoalan-persoalan yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang ada di LMS. Silakan Pak Tris. Terima kasih Bu Sylvia yang telah memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Selvi tadi Pak Teteng ya, Ibu Sylviani ya, terima kasih. Dalam pengisian LMS ya Bu ya, ini tips dari saya karena pengalaman dari pengisian LMS sebelumnya. Jadi kalau untuk mengisi SI itu diusahakan jangan dulu langsung di website atau di link guru penggerak tersebut ya Bu ya, tapi mohon itu diisinya dulu. Yang pertama yaitu di Word dulu, jadi soal-soalnya di copy paste dulu ke Word, nanti diketik dulu ke Word, karena khawatir nanti jika langsung diisi di web ketika pengisian esai disimpan HP, nanti khawatirnya itu kan ada batas waktu ya Bu ya, batas waktu penulisnya lah seperti itu. Nah, nanti khawatir Ibu sudah capek-capek ngetik, ternyata itu tidak terkirim seperti itu. Itu mungkin. Nah, terus tadi untuk yang kedua, pengalaman-pengalaman tersebut atau masalah-masalah tersebut diharapkan itu Bu masalah-masalah yang pernah Ibu alami. Karena masalah yang Ibu alami itu bisa menjadi best practice atau pengalaman terbaik yang mana Ibu rasakan, Ibu hadapi terhadap masalah yang Ibu hadapi tersebut. Sehingga di situ akan terlihat Bu bagaimana Ibu menghadapi permasalahan tersebut, permasalahannya seperti apa. Nah, itu diungkapkan di esai tersebut. Nah, sehingga itu akan jadi pertimbangan nantinya ke depannya jika itu pengalaman atau permasalahan yang Ibu alami seperti itu. Dan ketika Ibu menjawab dengan pengalaman yang atau permasalahan yang telah Ibu alami, hal itu akan lebih berdampak Bu bagi diri Ibu sendiri. Ibu juga dalam mengisi esai itu tentunya akan lebih paham, oh arahnya seperti ini dibanding kita mengambil permasalahan orang lain gitu. Baik itu permasalahannya Bu macam-macam Bu ya, baik itu permasalahan antara dengan rekan kerja ataupun kita ada permasalahan menangani siswa, apalagi di saat pandemi seperti ini kan Bu ya, tentunya siswa kan dalam belajar ini mengalami permasalahan dalam belajar atau learning loss. Nah, ini mungkin bisa diungkapkan bagi Ibu juga di esai tersebut. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak Tris. Ya, memang seperti itu Bu. Jadi kita selalu hal-hal yang berkaitan dengan teknis kadang-kadang selalu ada. Di antaranya kita selalu memikirkan nih faktor sinyal gitu, ataupun hal yang dituliskan ketika ada hal-hal yang menyangkut tentang pengalaman kita dalam belajar, mengajar anak, bertemu dengan atau berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mudah-mudahan jawaban atau masukan dari Pak Trisna ini sudah bisa membantu ya Bu Sylvia ya.
Ya, sekarang Bu Rina mau mencoba untuk memberikan informasi lain. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat yang mungkin masih saat ini masih hadir pula Ibu Kepala Sekolah. Sedikit saya sebagai kata penutup bahwa mudah-mudahan kemarin itu ada informasi dari kementerian bahwa mudah-mudahan untuk ke depan ada dibuka sekolah penggerak. Nah, untuk sekolah penggerak ini tentunya yang mendaftar adalah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Nah, ketika sekolah atau Ibu Kepala Sekolah mendaftarkan sekolahnya menjadi sekolah penggerak, maka sekolah penggerak yang sudah masuk itu kepala sekolahnya tidak bisa dipindahkan, minimal 4 tahun itu tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa digantikan. Jadi ketika pertanyaan penggerak, sekolah itu tidak boleh digantikan. Dan mudah-mudahan ke depan ada peluang bagi Kabupaten Bandung untuk menjadi sasaran untuk sekolah penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita sama-sama membangun negeri ini melalui dedikasi kita sebagai seorang guru yang mau berubah untuk menjadi lebih baik. Itu yang ingin saya sampaikan, dan mungkin waktu saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Pak Dedeng. Silakan Pak Dedeng. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Rina atas informasinya. Sebelum menginjak ke pertanyaan kedua nih Ibu Bapak sekalian, ini ada pengalaman yang hebat sekali dari Ibu Sulis ya, teman kita. Beliau itu kadang-kadang sakit seperti itu ya. Sedangkan kan tugas di LMS harus ada tenggat waktu nih. Bagaimana hal-hal yang dihadapi oleh Bu Sulis sekaligus bisa berhasil terus bersama kami dan insya Allah nanti bisa lulus 3 bulan ke depan ya. Silakan Bu Sulis untuk bisa berbagi, barangkali ada hal-hal yang dari teman-teman kita merasakan nih bagaimana ya kalau sakit, nah seperti itu. Barangkali Bu Sulis bisa berbagi semangat nih. Silakan Bu Sulis. Baiklah, terima kasih Pak Dedeng yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pengalaman dalam program guru penggerak ini. Yang seperti tadi Pak Dedeng katakan, pada saat saya mengikuti program guru penggerak ini, kebetulan pas di awal pada bulan April penyakit saya kambuh gitu. Dulu pada tahun 2011 saya pernah mengalami suatu penyakit semacam tumor ya, tumor ganas, harus di radiologi saya mengalami juga sampai di kemoterapi. Dan pada waktu itu alhamdulillah saya sembuh pada waktu 2011. Pas saat mengikuti pada tahun 2021 di awal pembelajaran guru penggerak, ternyata sakit saya tumbuh lagi, kambuh lagi tumor saya gitu. Gak tahu saya juga seperti apa gitu, tapi untuk kadang dari tadinya lihat untuk mengikuti guru penggerak itu lihat dari dalam diri ingin ada perubahan, terutama dalam pembelajaran yang selama saya mengajar sudah 10 tahun lebih, tapi mau 15 sekarang 12 tahun. Dalam dunia pendidikan itu tidak ada semacam masukan-masukan yang begitu sangat positif untuk kedepannya itu, apakah saya itu sudah ataukah mengajar, apakah yang saya sampaikan kepada murid itu apakah ada kelemahan atau bagaimana. Nah, itu awalnya saya ikut program guru penggerak itu seperti itu. Jadi dari mulai diri saya yang kuat, saya ingin berubah, saya ingin pembelajaran itu lebih bermakna bagi saya sendiri, juga untuk anak-anak didik saya gitu. Makanya meskipun saya mengalami sakit, tapi dengan motivasi yang kuat karena keinginan dalam diri saya untuk lebih berkembang dalam hal pendidikan, apa yang saya bisa diberikan kepada peserta didik itu bisa lebih
lebih kelihatan hasilnya. Karena terus terang saja sebelum saya masuk pada program guru penggerak ini, pembelajarannya seperti monoton gitu. Apakah saya ini ada enggak gitu perubahan untuk saya dulu gini ya, pernah mendengar dari YouTube atau dari internet apa itu sih Merdeka Belajar, itu sih tidak tahu bagaimana cara aplikasikan di sekolah tentang Merdeka Belajar. Kemudian juga apa sih sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, apakah murid kita itu bisa mengikuti pelajaran kita atau misalkan evaluasi aja pada diri sendiri. Nah, salah satunya itu yang membuat saya ikut dalam program guru penggerak ini. Alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran sampai sekarang di bulan ke-6 atau ke-7, tanggalnya 7, meskipun saya sakit tapi alhamdulillah bisa mengikuti karena motivasi yang kuat dalam diri gitu ya. Jadi tidak ada hambatan. Mungkin ya sakit tapi dalam motivasi yang kuat, insya Allah sakit itu bisa bisa menjadi pemicu dalam diri saya untuk karena terus terang saja selama saya belajar sampai kesekian tahun belum ada masukan untuk kita pengobatan diri selain kita melihat di SIM PKB. Mungkin ya sekarang alhamdulillah suka ada pelatihan yang ada di SIM PKB kita. Tetapi untuk guru penggerak ini luar biasa karena program pelatihannya sampai 9 bulan ke depan. Kemudian juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kita jadi tahu bahwa itu kita harus berpusat pada murid. Kemudian juga apa itu Merdeka Belajar setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, jadi tahu ternyata Merdeka Belajar itu jadi anak-anak itu jadi mempunyai kebebasan, dia tidak dipatok harus seperti ini. Biasanya kan guru itu otoriter, pokoknya kerjakan halaman ini silakan, mau tidak mau kamu harus selesai. Nah, setelah tahu bahwa program Merdeka Belajar itu tidak seperti itu, kita harus melihat bakat peserta didik, kemudian potensi peserta didik, minat dia juga, karena kita menemukan dalam satu kelas itu ada yang ABK juga. Dan bagaimana kita menerapkannya bisa menyamaratakan, meskipun yang ABK itu punya kekurangan, tetapi setelah saya sendiri belajar di penggerak, ternyata ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya tadi tidak tahu apa itu berdiferensiasi itu. Nah, sekarang alhamdulillah ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu pembelajaran yang membedakan antara misalkan yang mempunyai kekurangan dalam hal masukan untuk diri saya sendiri untuk program perbaikan untuk pembelajaran. Mungkin ibu bapak guru hebat yang saya hormati, salah satu itu motivasi saya meskipun sakit, alhamdulillah bisa menyelesaikan sampai mau ke karya tulis ini. Mungkin terima kasih itu Pak Dede atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Tulis ini telah berbagi nih dan bagaimana menghadapi dari keadaan kondisi kita ya. Selain sinyal juga kondisi fisik kita kadang-kadang kan terganggu, tapi jangan khawatir Ibu Bapak sekalian calon TGP Angkatan 5 bahwa kita bisa menghadapinya secara bersama-sama, dan kata kuncinya adalah kolaborasi. Demikian pengalaman indah dari Bu Tulis ya, yaitu mendapatkan pengalaman pembelajaran bermakna. Sungguh luar biasa. Nah, mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi di kolom chat sudah oleh Ibu Widi ya dijawab. Jadi sekarang masih ada waktu 4 hari lagi surat rekomendasi dari sekolah, karena kita akan mulai dari lingkaran yang paling kecil dulu untuk perubahan itu. Jadi lingkaran kelas, lanjut ada berpengaruh ke lingkungan sekolah, dan akhirnya kita bisa mendapatkan pengaruh yang lebih besar lagi di kecamatan. Coba bayangkan kalau CGP banyak di satu kecamatan.
tentu perubahan dari suatu kecamatan dan akan berimbas kepada kabupaten dan perubahan pendidikan kita akan lebih cepat dan lebih maju. Demikian Ibu Bapak sekalian, kita akan akhiri jam 17 saja ya. Kita sudah lebih dari 45 menit ya perpanjangannya. Barangkali masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Kita punya waktu sekitar 8 menit lagi. Silakan, boleh ditulis di kolom chat atau bisa raise hand. Dan di kolom chat ini ada bisa kita bergabung ya di grup WhatsApp antara CGP Angkatan 5 dan Angkatan 2 untuk Kecamatan Soreang nanti oleh Bu Bidi ya adminnya. Barangkali ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Bapak sekalian. Kalau tidak ada tips ya dan penutup mungkin dari sosialisasi program calon guru penggerak Angkatan 5 bersama kami ya CGP Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Untuk tips-tipsnya ataupun kata penutup silakan ke Ustadz Char ya. Kami selalu memanggil Ustadz Char di sini. Ada 8 orang ya, alhamdulillah. Silakan untuk Pak Char menutup ya dari refleksi kita pada petang ini. Silakan Pak Pancar, waktu disilakan. Ya, terima kasih Pak Dedeng atas kesempatannya. Jadi kita akhiri dengan kata kunci barangkali ya untuk agar bisa nanti punya bekal ketika setelah kita berkumpul di dunia maya ini melalui Zoom ini. Ada kata kunci yang pertama bahwa bekal untuk CGP yang pertama itu adalah kita punya image untuk berubah, tapi bukan satya baja hitam. Berubah untuk menuju perubahan yang baik kepada kita maupun kepada anak didik kita atau lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah kita mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita menjalin silaturahmi yang kuat. Dalam arti dengan silaturahmi ini kita bisa saling, pertama membantu, kedua saling menghormati, dan ketiga barangkali saling menghargai di antara teman kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berkolaborasi dengan guru, dengan rekan kita. Ya, manfaatnya banyak. Manfaat dari kolaborasi itu, manfaatnya diantaranya seperti tadi, ketika kita punya kesusahan kita dapat berbagi. Kemudian ketika kita punya kesulitan kita juga bisa dibantu oleh orang lain dan kita pun bisa membantu yang lain. Itu namanya kelompok kolaborasi. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah mengcoaching. Artinya setiap kompetensi yang ada di diri masing-masing itu bisa diloncatkan atau bisa saling membantu. Artinya di sini tidak saling mendahului atau bahkan mungkin kita menjaga ego agar kita pintar sendiri, enggak. Insya Allah kita akan bersama-sama maju, bersama sukses, dan kita bersama selamat menuju tujuan. Insya Allah itu Pak Dedeng barangkali. Dan barangkali ini perlu doa Pak Dedeng. Mudah-mudahan ya kita dalam pertemuan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga ditunjukkan kepada jalan yang paling baik menurut Allah dan menurut kita. Amin. Kemudian yang terakhir adalah mudah-mudahan harapan kita yang Ibu harapkan, Bapak harapkan, kemudian yang kita harapkan semuanya tercapai dengan bahagia insya-Allah. Amin. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Merdeka. Ayo teman-teman sekalian, sebelum kita tutup silakan dibuka dulu ini layar sebentar saja untuk session foto ya bersama. Silakan
Pak Dede, pada sesi pemotretan kali ini saya ingin Bapak dan Ibu guru hebat dengan Sebentar Bu Rina. Lagi ya dibuka layarnya semuanya. Ya, di sini ada 2 slide ya. Saya komandan. Siap. 1. Oleh Bu Rina dipimpin Bu Rina. Ya, silakan ibu-ibu sekalian, kita angkat tangannya segini. Salam guru penggerak. Salam. Sudah semuanya Belum, 1 lagi. Cuci tangan ya. salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Belum, lagi bentar. Alhamdulillah. Ya teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini mudah-mudahan banyak manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan doa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia Maju. Guru penggerak Indonesia Maju. Sukses semuanya. Terima kasih semuanya sudah gabung. Terima kasih Pak Rian dukungannya. Sama-sama. Selalu sehat. Halo. Ini pengajar praktik paling hebat. Alhamdulillah. Paling kami banggakan. Terima kasih ya Pak Rian. Terima kasih sama-sama.